Selamat datang kembali dalam perkuliahan Matematika 1B, MA 1102. Saya Erik dari Program Studi Matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara mengenai beberapa representasi fungsi dan beberapa fungsi khusus. Pada kesempatan kali ini, kita akan tetap menggunakan slide dari Bapak Warsoma Johan. Mari kita melihat tentang apa itu fungsi. Nah, fungsi objek apakah itu? Kita melihat bahwa titik didih air di suatu tempat bergantung dari ketinggian tempat tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari suatu investasi bergantung dari lamanya waktu. Laju pertambahan koloni bakteri bergantung dari jumlah bakteri saat itu. Biaya parkir kendaraan di sebuah mal bergantung pada lamanya waktu parkir. Nah, pada masalah-masalah di atas kita melihat ada sebuah besaran yang bergantung pada besaran lain. Nah, di dalam matematika, kondisi tersebut dinyatakan dalam bentuk fungsi. Misalkan saya punya D dan E adalah subhimpunan dari bilangan real, dan fungsi F itu fungsi dari himpunan D ke himpunan E. Dengan aturan yang memasangkan setiap unsur di D dengan tepat satu elemen di E. Nanti pada akhirnya himpunan D ini kita sebut dengan domain, fungsi E ini kita sebut dengan kodomain. Nanti kita bedakan kodomain dengan range-nya ya. Hati-hati ketika saya bicara dengan fungsi, aturan ini memasang setiap elemen di D-nya. Jadi setiap titik di sini harus ada pasangan. Tidak boleh ada titik di sini yang nganggur yang tidak punya pasangan di sini. Dengan cara yang sama, tepat satu. Jadi dari satu unsur ini tidak boleh dipetakan ke Fx dan Fa. Tidak boleh. Karena satu titik hanya boleh dipetakan ke tepat satu unsur di Fx. Tapi tentu saja X boleh dipetakan ke Fx dan A boleh dipetakan ke Fx. Oke ya, jadi itu yang kita sebut dengan fungsi. Fungsi sering pula dituliskan sebagai y dan fx, dengan x-nya itu adalah variabel atau purba bebas, dan y-nya itu adalah variabel atau purba tak bebas. Contohnya saya punya fx adalah akar dari 4 min x kuadrat, domain atau daerah definisi adalah dari fungsi f, ditulis df, itu adalah himpunan semua titik x, anggota real, sehingga fx-nya terdefinisi dan baik. Pada contoh di atas, df-nya adalah ini. Dan cara yang sama, range itu adalah himpunan semua titik, sehingga untuk semua titik y sama dengan fx untuk semua x anggota df. Pada contoh di atas, rf-nya adalah 0,2. Mengapa? Yuk, mari kita melihatnya. Nah, satu hal yang perlu diingat ketika saya bicara mengenai akar pangkat genap. Akar pangkat genap, kalau misalnya saya punya akar dari sesuatu, misalkan di sini adalah delta, pangkatnya genap, n-nya genap, maka dia terdefinisi dengan baik, terdefinisi ketika deltanya itu lebih besar sama dengan 0. Kalau 0 boleh nggak? Boleh, karena akar dari ini mencari apa? Yang dipangkatkan n kali sama dengan 0, ya tentunya adalah 0. Jadi 0 masih boleh, tapi negatif tidak boleh. Oke ya. Dengan cara yang sama, fungsi dari misalkan ini fungsi rasional, nanti pada akhirnya kita lihat kalau ini adalah lingkaran dibagi dengan gamma, misalkan, terdefinisi dan baik ketika gamma di bawahnya itu tidak boleh sama dengan 0. Persis ketika kita mendefinisikan bilangan rasional, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Dengan cara yang sama, fungsi ini terdefinisi ketika gammanya itu tidak sama dengan 0. Nah, sekarang kita mau mencari domain dari fx yang adalah akar dari 4 min x kuadrat. Sesuai dengan yang tadi, ini adalah akar pangkat 2, n-nya genap, sehingga dia hanya terdefinisi dengan baik ketika 4 min x kuadrat itu lebih besar sama dengan 0. Jadi saya tulis df-nya itu adalah himpunan x, titik 2, itu pengganti garis lurus ini, dengan catatan 4 min x kuadratnya lebih besar sama dengan 0. Kita coba bongkar, 4 min x kuadrat lebih besar sama dengan 0, ini boleh saya pecah menjadi 2 min x dikali 2 plus x, lebih besar sama dengan 0. Sehingga lalu saya buat garis bilangannya, ini minus 2, ini 2, saya uji, lihat titik mana yang positif, titik mana yang negatif, saya dapatkan nanti tandanya min plus min. Sehingga yang lebih besar sama dengan 0, yang berada di atas sumbu x, hanya pada kisaran min 2 sampai 2. Sehingga df-nya itu adalah himpunan x, dengan x-nya itu lebih besar sama dengan min 2, atau lebih kecil atau sama dengan 2, yang saya tulis dalam bentuk kompaknya seperti ini, minus 2,2. Oke ya. Sedangkan ketika saya mau mencari range-nya, intuisinya seperti ini. Saya punya hx sama dengan x kuadrat, ini adalah fungsi yang biru. Lalu saya punya gx adalah min x kuadrat. Ini artinya apa? Setiap titik di sini, misalkan ini ketinggiannya adalah 5,
dikali negatifnya. Berarti dia turun ke bawah. Setiap detik di sini ketinggiannya saya kalikan dengan negatif. Kali negatif. Kali negatif. Sehingga saya dapat Gx sama dengan min X kuadrat itu yang oranye ini. Oke ya. Dan lalu saya punya Mx ini adalah apa? Yang oranye itu min X kuadrat ditambah dengan 4 poin ke atas. Setiap titik ini tambah 4. Titik tambah 4. Titik tambah 4. Jadi tentunya ketinggian di sini di sumbu simetrinya X minus 0. Ini adalah ketinggiannya adalah 4. Di sini ketinggiannya adalah 0. Oke ya, dan saya tahu di sini tentunya adalah pembuat 0 dari ini adalah X sama dengan minus 2 dan X sama dengan 2. Oke ya, dan kalau saya fx dengan akar dari ini, ya hanya yang bagian negatifnya akan hilang karena akar tidak terdefinisi ketika negatif. Ini akan hilang karena akar tidak terdefinisi pada negatif, sehingga saya punya yang ini diakarkan, nanti dia akan lebih ceper dikit. Gitu ya. Dan ketinggian maksimumnya berapa? Ketinggian di tengahnya. Tengahnya itu X benar berapa? X benar 0. Jadi 4 dikurangi 0, 0 akar 2. Jadi nanti tentunya range-nya diberikan oleh 0,2. Cara lain yang bisa saya lakukan adalah apa? Saya lihat bahwa X kuadrat itu selalu lebih besar sama dengan 0. Ini secara analisisnya ya. Min X kuadrat tentunya akan lebih kecil sama dengan 0. Dikalikan dengan negatif 1 di kiri dan kanan. Lalu saya tambahkan 4 kiri kanan, saya punya 4 min X kuadrat pasti lebih kecil sama dengan 4. Lalu saya akarkan. Akar dari 4 min X kuadrat itu pasti lebih kecil sebenarnya akar 4. Akar 4 itu adalah 2. Dan jangan lupa, akar itu harus lebih besar sebenarnya 0. Sehingga RF-nya selalu terletak antara 0 sampai 2. Sehingga saya dapatkan hasil yang persis sama seperti hasil intuisi kita. Nanti waktu ujian, kamu menggunakan cara ini ya. Menggunakan analisisnya. Nah, secara umum mencari range suatu fungsi sulit sekali. Kecuali fungsi-fungsi tertentu. Kalau domain, relatif lebih mudah. Relatif jauh lebih mudah. Oke ya. Nah, selanjutnya kita mau lihat bahwa grafik itu ternyata merupakan salah satu cara menampilkan fungsi secara visual. Nah, misalkan saya punya seperti ini. Grafik dari F itu adalah apa? Pasangan berurutan X, Fx dan X anggota DF. Jadi ini DF-nya. Ini contohnya, ini adalah domainnya. Fx-nya adalah apa? Kumpulan nilai dari sini sampai sini. Ya, berarti nilai ini. Nah, ini yang disebut range-nya. Jadi nanti pada akhirnya ini domainnya. Ini adalah kodomainnya dengan range-nya seperti ini. Hati-hati ya. Jadi range-nya itu nanti pada akhirnya subhimpunan dari kodomainnya. Oke, untuk menguji sebuah grafik grafik apakah merupakan sebuah fungsi atau tidak adalah kita tarik garis vertikal yang memotong grafik tersebut. Bila titik potongnya selalu hanya di satu titik, maka grafik tersebut adalah fungsi. Nah, udah gitu kita sudah harus memberikan contoh mana grafik yang bukan fungsi. Oke. Nah, grafik yang bukan fungsi, ini saya berikan seperti ini. Ini adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama 1. Dia bukan fungsi. Kenapa? Karena saya punya satu titik ini, dia dikaitkan dengan dua unsur. Ini yang kita sebut yang tadi di slide power sama disebutkan vertical line test. Saya ambil garis vertikal, dia memotong di dua titik, maka dia bukan fungsi. Kenapa? Karena satu titik di domain, di X, satu titik di domain, dikaitkan dengan dua titik di Y. Satu titik di X dikaitkan dengan dua titik di Y. Ini bukan fungsi, berdasarkan definisi fungsi. Karena definisi fungsi itu adalah apa? Setiap titik harus dikaitkan dengan tepat satu unsur. Tidak boleh dengan dua unsur. Sehingga ini bukan fungsi. Oke ya, jadi cara untuk melihat kalau saya punya grafiknya, vertical line test. Vertical line test. Kalau tidak punya grafiknya, agak sulit ya. Agak sulit. Oke, kita melihat, ini apa? Bagaimana menguji sebuah grafik X fungsi dari Y. Di mana X fungsi dari Y. Kalau X fungsi dari Y seperti apa? Cuma dicerminkan saja ya. Kamu coba ya. Gambarkan grafik dari Fx adalah ini, cari DF dan RF-nya, mudah. Dan kemiringan garisnya. Oke, kemiringan garis ya adalah di SMP. DF, RF dari ini, nah kalau kamu lihat ini hanya DF dan RF tertentu saja. Ini saya punya. Ini fungsi khusus ya. Tapi nanti kamu bisa belajar lah. Mudah. Nah ini adalah ini. Ini juga gampang lah. Udah gitu ini F dari A tambah H, tinggal kamu masukkan A tambah H, dikurangi FA dibagi H. Nanti hasilnya jadi apa? Mudah. Oke, nah selanjutnya kita mau melihat fungsi lain. Nah, ini ada 4 buah representasi fungsi, yaitu secara verbal, nanti kita akan melihat secara khusus. Secara numerik, contohnya ini, populasi ini bergantung dari waktu, ini populasinya populasi dari setiap waktunya. Ini adalah representasi secara numerik, secara visual yang seperti tadi dengan memakai grafik. Secara aljabar itu dengan tadi contohnya fx dan x kuadrat, ada formula eksplisitnya. Dan ini secara verbal.
Ini ternyata, biaya parkir itu bergantung dari lamanya parkir, dia adalah fungsi ya, kita bisa melihat seperti ini. Nah, jadi ini ada 4 cara untuk representasi fungsi, nanti kamu bisa lihat satu persatu. Oke. Nah, beberapa fungsi lagi yang akan kita pelajari, ini yang, kita katakan fungsi sepotong-sepotong, piecewise different function, atau ada orang yang menerjemahkan fungsi yang terdefinisi bagian demi bagian. Adalah fungsi yang aturannya berbeda pada beberapa interval tertentu. Contohnya fungsi f(x) adalah 1 min x kalau x lebih kecil atau sama dengan min 1, dan f(x) adalah x kuadrat ketika x lebih besar dari min 1. Tentukan f dari min 2, f min 1, dan f 0, lalu gambar grafiknya. Jadi tentukan ketinggian f di titik min 2, ketinggian f di titik min 1, dan ketinggian f di titik 0. Oke. Ketika x sama dengan minus 2, tentunya saya substitusi ke aturan atas atau aturan bawah ya. Bagus. Saya substitusi ke aturan atas ya. Karena minus 2 itu lebih kecil atau sama dengan minus 1. Dengan cara yang sama, kalau minus 1 saya masukin substitusi ke atas atau ke bawah? Ke atas, karena ini lebih kecil atau sama dengan min 1. Berarti kalau min 1 tetap masih masuk aturan atas. Kalau f sama dengan 0, saya masuk aturan bawah ya. Lalu bagaimana menggambar grafiknya? Nah, kira-kira seperti ini. Contohnya saya punya f(x) sama dengan 1 min x. Kamu bisa gambar ya, f(x) sama dengan 1 min x, itu adalah grafik ini, f(x) sama dengan 1 min x. Nanti kita akan lebih lanjut di pertemuan selanjutnya membahas tentang fungsi linier dan fungsi kuadratik ini. Contohnya ini adalah 1 min x, ini 1 min x, untuk x lebih kecil sama dengan min 1. Oke, misalkan ini adalah min 1-nya, x sama dengan min 1. Jadi, untuk lebih kecil dari x lebih kecil dari minus 1, berlaku yang biru. Artinya, yang biru yang di kanan dari min 1, ini min 1, di kanannya saya harus hapus. Dengan cara yang sama saya gambar x kuadrat, tapi ini hanya berlaku untuk x lebih besar dari min 1, makanya saya bulatan kosong. X lebih besar dari min 1, maka berlaku yang ini. Tapi untuk x lebih kecil dari min 1, bukan yang merah ini. Jadi yang ini saya hapus, dan yang ini saya hapus. Jadi bentuknya apa? Ini, lalu loncat ke sini, lalu ini. Jadi itu bentuknya. Oke ya. Jadi caranya gampang. Buat dua-duanya, nanti hapus yang nggak berlaku. Mudah sekali. Nah, selanjutnya harga mutlak ini juga fungsi yang terdefinisi bagian demi bagian ya. f(x) sama dengan mutlak x. Harga mutlaknya jadi setiap kali saya masukkan dia menjadi positif. Kalau saya masukkan min 3, dia jadi 3. Kalau 3, saya jadi 3. Kok bisa min 3 jadi negatif? Karena min 3 itu apa? Min 3 itu negatif. Min 3 itu negatif. Maka saya akan masuk aturan atas. Jadi min dari min 3 menjadi plus 3. Kamu ngerti ya? X-nya jadi positif atau negatif? Bisa positif, bisa negatif ya. Hati-hati, ketika saya bicara X, X itu bisa positif, bisa negatif. Hati-hati, hati-hati sekali. Gambarkan grafik dari fungsi tersebut. Mudah sekali ya. Saya gambarkan grafik min X, ini min X misalkan, tapi itu hanya berlaku untuk X lebih besar dari 0. Berarti yang lebih kanan dari 0, nanti saya hapus. Ini hapus. Kalau f(x) sama dengan X, yang ini, tapi hanya berlaku untuk lebih besar dari 0. Yang lebih kecil dari 0 tidak berlaku, maka ini saya hapus. Nanti jadi bentuknya adalah V seperti ini. Oke ya? Nah, berikutnya gambar grafik dari f(x) sama dengan mutlak dari x minus 2. Mudah saja ya. f(x) sama dengan x minus 2 berdasarkan definisi adalah apa? Negatif dari ini ketika x min 2 lebih kecil sama dengan 0. Dan x min 2 ketika x min 2 lebih besar dari 0. Kalau saya bongkar ininya, ini menjadi x lebih kecil sama dengan 2, maka berlaku ini. Kalau x lebih besar dari 2, maka berlaku ini. Mudah ya, seperti yang tadi. Saya gambarkan min dari x minus 2, hanya berlaku untuk x lebih kecil atau sama dengan 2, lebih besar dari 2, hapus. Ini f(x) sama dengan x minus 2, saya gambar. Yang lebih kecil dari 2, saya hapus. Nanti saya gambarnya seperti V juga. Nanti seolah-olah V yang tadi, mutlak x, saya geser mendatar ke x sama dengan 2. Kira-kira seperti itulah gampangnya. Oke ya. Nah, udah gitu saya punya juga fungsi genap ganjil. Fungsi genap ganjil. F min x sama dengan fx. Kalau fungsi genap, kalau fungsi ganjil, F min x sama dengan minus fx. Kita lihat gambarnya seperti apa. Kalau saya punya x-nya di sini, maka ini adalah fx-nya, ketinggian fungsi f di titik x. Maka ketinggian fungsi f di titik x, min x yang mana? Min x adalah kalau ini jaraknya x, ini jaraknya x yang negatifnya. Jadi kalau saya punya x, min x itu di sini. Maka ketinggian dari f di titik x harus sama dengan ketinggian di f di titik min x. Jadi ketinggiannya harus sama. Dan cara yang sama, ketinggian di sini harus sama dengan ketinggian di sini.
Ketinggian di sini X harus sama dengan ketinggian di negatif X. Jadi pada akhirnya apa? Jadi pada akhirnya dia akan simetri terhadap sumbu Y. Maka yang dikatakan dengan fungsi genap, kalau secara grafiknya itu yang simetri terhadap sumbu Y. Dan cara yang sama fungsi ganjil adalah apa? F min X sama dengan negatif dari Fx. Kalau saya punya X-nya di sini, maka Fx-nya adalah yang ini. Misalkan ketinggian Fx-nya adalah ini. Maka min X yang mana? Min X itu yang ini. Ketinggiannya harus apa? Ketinggian di min X itu adalah apa? Negatif dari ketinggian X. Kalau ini ketinggian Fx adalah ini, negatif yang mana? Yang ke bawah. Berarti nanti ketinggiannya itu ke bawah. Kalau di sini ketinggiannya harus sama dengan negatifnya. Yang ini. Yang ini ketinggiannya harus negatif. Jadi saya punya fungsi ganjil. Jadi nanti pada akhir fungsi ganjil itu fungsi yang simetri terhadap titik 0,0. Jadi secara grafik mudah sekali. Kalau dia simetri terhadap sumbu Y, dia fungsi genap. Kalau simetri terhadap titik asal, kita sebut dia fungsi ganjil. Nah, tapi secara aljabar membuktikan dia fungsi genap, fungsi ganjil, tidak semudah itu. Nah, yang biasanya kita lakukan adalah apa? Misalkan ini, selidiki apakah fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x adalah fungsi genap atau ganjil. Perhatikan bahwa untuk setiap x anggota real berlaku f min x itu adalah apa? Saya tinggal substitusi min x pangkat 3 ditambah dengan min x. Ini menjadi negatif x kali negatif x kali negatif x, itu adalah negatif x pangkat 3, ditambah min x itu menjadi min x. Sehingga kalau saya negatifnya saya keluarkan, ini menjadi x pangkat 3 tambah x. Padahal x pangkat 3 ditambah x itu adalah fx. Ini adalah negatif dari fx. Jadi f dari min x adalah negatif dari fx. Sehingga saya dapatkan f itu adalah fungsi ganjil. Satu contoh lagi, kalau misalkan saya harus menyelidiki apakah x kuadrat min x tambah 1 adalah fungsi genap atau fungsi ganjil. Saya dengan cara yang sama, perhatikan bahwa untuk setiap x anggota real berlaku apa? G dari min x itu adalah, saya masukin min x ditambah 1. Jadi min x kali min x kuadrat. Min dari min x plus x. X kuadrat tambah x plus 1 bukan negatif dari ini. Juga bukan gx. Jadi, untuk setiap x anggota real, g min x itu tidak sama dengan gx. Dan g min x itu tidak sama dengan minus gx. Artinya apa? Artinya fg-nya itu bukan fungsi genap ataupun fungsi ganjil. Oke ya? Secara aljabar relatif lebih sulit. Nah, berikutnya saya punya fungsi periodik. Seperti ini ya. Nanti secara gambar, gampang secara gambar. Oh, ternyata ini terulang setiap 48 sekali, lihat. Tuh. Setelah 48, sama lagi. Setelah 48, sama lagi. Jadi dia periodik dengan periode 48. Hati-hati, periode itu adalah bilangan T yang terkecil. Hati-hati ya. Oke, nah terakhir kita akan bicara tentang fungsi monoton. Sebuah fungsi disebut monoton naik pada interval I bila untuk setiap x1 kurang dari x2, saya misalkan x1 di kiri, x1 di kanan, 2 di kanan, x1 kurang dari x2, maka ketinggian fungsi f di titik x1 akan lebih rendah daripada ketinggian. Makanya dia naik. Oke ya. Kalau fungsi turun, setiap kali saya punya x1 di kiri, x2 di kanan, maka ketinggian f di X1 itu lebih besar daripada ketinggian di sini. Maka dia fungsi monoton turun. Kalau secara gambar, gampang sekali. Dia akan monoton naik di sini, monoton turun di sini, monoton naik. Jadi monoton naik pada A, interval AB, monoton turun pada interval BC, monoton naik pada interval CD. Dan cara yang sama, ini monoton turun pada interval min tak hingga 0, 0 sampai tak hingga, dia akan naik. Oke ya. Secara ini mudah sekali, tapi tentunya kalau kamu membuktikan secara aljabar, buktikan fungsi fx sama dengan x kuadrat itu monoton naik pada 0 sampai tak hingga. Ambil sembarang, karena ini harus dibuktikan untuk setiap x di sini. Jadi saya ambil sembarang saja, ambil sembarang titik di sini. Dengan ambil sembarang x1, x2, dengan x1-nya kurang dari x2. Saya mau buktikan bahwa fx1 kurang dari fx2. Atau saya buktikan x1 kuadrat lebih kecil dari x2 kuadrat. Akan ditunjukkan ini ya, pada 0, tak hingga. Karena X1 kurang dari X2 dan X1, X2 itu adalah positif, maka kuadratnya juga harus berlaku seperti ini. Betul ya? Kalau negatif apa berlaku? Tidak. Contohnya saya punya min 10 lebih kecil dari 1. Tapi kalau saya kuadratkan 100 apa lebih kecil dari 1? Tidak. Ini hanya berlaku, penguadratan ini hanya berlaku ini, jika ini maka ini ketika X1 dan X2-nya positif. Oke ya, sehingga saya dapatkan X1 kuadrat kurang dari X2 kuadrat. X1 kuadrat itu adalah fx1, X2 kuadrat adalah fx2. Jadi saya sudah buktikan untuk sembarang di sini X1 dengan X1 kurang dari X2 berlaku fx1 kurang dari fx2. Berarti fx sama dengan X kuadrat itu adalah fungsi yang monoton naik. Jadi secara umum membuktikan monoton naik, membuktikan monoton turun secara aljabar rada-rada sulit.
rada-rada sulit. Untungnya nanti kita belajar dan turunan. Kalau fungsinya terdiferensialkan, membuktikan monoton turun, monoton naik, mudah sekali. Nah, dalam bidang pemodelan matematika yang memformulasikan masalah real, akan dibentuk fungsi standar. Nah, pada kesempatan berikutnya kita akan belajar tentang fungsi-fungsi ini. Jadi pada kesempatan kali ini, kita sudah bicara mengenai 4 representasi fungsi secara verbal, secara visual, secara numerik, dan secara tabel. Tadi kita udah melihat secara aljabar. Kita sudah melihat 4 representasi fungsi, kita juga melihat berbagai macam fungsi, fungsi monoton, monoton naik, monoton turun, fungsi yang periodik, fungsi yang fungsi monoton turun, fungsi periodik, dan fungsi yang lainnya yang kita tadi sudah pelajari ya. Kita juga melihat domain fungsi dan beberapa fungsi ya, terdefinisi dengan baik atau yang tidak. Oke, pada kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang ini. Terima kasih.